Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian kelas 8? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan pembelajaran walaupun secara tidak tatap muka secara langsung. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk materi kali ini merupakan materi terakhir di semester genap, yang mana setelah ini kalian akan siap-siap untuk melaksanakan PAS atau penilaian akhir semester. Baiklah, langsung saja. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang hukum mim mati atau mim sukun, yaitu cara pembacaan mim yang bertanda sukun. Nah, dalam Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran, pasti kita akan menemukan ayat atau lafaz yang terdapat huruf mim bertanda sukun. Nah, cara pembacaan dari mim sukunnya tersebut itu berbeda-beda tergantung dengan huruf yang ada setelah mim sukun tersebut. Nah, bagaimana cara pembedaannya ataupun cara membedakan dalam membacanya, kita bahas bersama-sama untuk sekarang. Nah, hukum mim sukun itu terbagi 3. Yang pertama ada ikhfa syafawi, yang kedua ada idgham mimi, yang ketiga itu ada idhar syafawi. Nah, ikhfa syafawi ini hurufnya itu ada 1. Nah, hurufnya itu ada 1, yaitu huruf ba. Bagaimana cara pembacaannya atau bagaimana cara ketentuannya? Nah, ketika kita menemukan lafaz yang mana ada huruf mim mati, kemudian setelahnya itu ada huruf ba, maka membaca mim sukunnya atau mim mati tersebut harus samar-samar disertai dengan didengungkan. Ulangi, apabila ada mim. Nah, ulangi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan ba, maka membaca mim sukunnya tersebut harus disamarkan serta didengungkan. Kita lari ke contoh ya langsung. Nah, di sini ada lafaz ya'tasim billah. Di sini ada mim. Nah, mim yang bertanda sukun. Kemudian setelahnya itu ada huruf ba. Nah, maka membaca mimnya itu harus samar dan didengungkan, jangan jelas. Contoh yang salah ya'tasim billah. Itu contoh yang salah. Contoh yang betulnya adalah ya'tasim billah. Yang kedua itu idgham mimi. Idgham mimi itu hurufnya ada 1, yaitu mim. Ketentuannya itu apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, maka membaca mim sukunnya itu harus dimasukkan ke mim yang kedua dan juga disertai dengan dengung. Ulangi, apabila ada mim sukun bertemu dengan mim lagi, maka si mim yang pertama ini dimasukkan ke mim yang kedua serta membacanya itu harus didengungkan. Nah, contohnya bagaimana? Di sini di lafaz fi qulubihim maradun. Nah, ada huruf mim yang bertanda sukun. Kemudian setelahnya itu ada huruf mim lagi. Nah, membacanya itu mim yang pertama dimasukkan ke mim yang kedua serta didengungkan. Contoh pembacaan yang salah. Fi qulubihim maradun. Nah, itu contoh pembacaan yang salah. Contoh yang betulnya fi qulubihim maradun. Ulangi, fi qulubihim maradun. Mim yang pertama dimasukkan ke dalam mim yang kedua serta didengungkan. Oke, paham? Nah, lanjut yang ketiga itu idhar syafawi. Idhar syafawi ini adalah apabila ada mim sukun. Nah, ada mim sukun bertemu huruf selain ba dan juga mim. Ulangi, apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, nah berarti huruf-hurufnya ini ya. Nah, huruf-hurufnya ini ada 26. Maka membaca mimnya itu harus jelas
Nah, kalau yang tadi kan disamarkan, terus dimasukkan. Nah, kalau yang idhar syafawi ini, mimnya itu harus terdengar dengan jelas. Contoh di sini, lakum dinukum waliyadin. Nah, di sini ada huruf mim sukun bertemu dal. Dal kan selain mim dan ba ya. Kemudian ada lagi mim sukun bertemu dengan wawu. Nah, maka membaca mimnya ini harus dijelaskan, harus secara jelas. Contohnya lakum dinukum waliyadin. Contoh yang salah, lakum dinukum waliyadin, itu pembacaan yang salah. Contoh yang betulnya tadi lakum dinukum waliyadin, si mimnya itu terdengar dengan jelas. Jadi kita ulangi, apabila kita menemukan lafaz dalam Al-Quran yang terdapat huruf mim sukunnya itu, apabila bertemu dengan ba, maka mim sukunnya itu harus disamarkan serta membacanya didengungkan. Contohnya, ya'tasim billah. Nah, yang kedua, idgham mimi. Apabila ada mim sukun bertemu dengan mim lagi, maka mim yang pertama dimasukkan ke dalam mim yang kedua, serta membacanya itu harus memakai dengung. Contohnya, fi qulubihim maradun. Nah, yang ketiga, apabila ada mim sukun bertemu huruf selain dari mim dan ba, maka membacanya itu harus jelas. Membaca mimnya itu harus jelas. Contohnya tadi lakum dinukum waliyadin. Paham kan? Nah, apabila ada yang kurang dipahami, kalian bisa tanyakan di Google Classroom ataupun di grup WA. Mudah-mudahan penjelasannya bisa difahami dan bisa diterapkan saat kita membaca Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.